Pemirsa, tadi sebelum jeda kami membahas soal apa saja sih yang biasanya tadi Ibu Atiko mengatakan kalau misalnya sampai rumah pengennya tuh Pak Ganjar bisa merilis semua stres-stresnya pada saat di pekerjaan. Tapi kadang-kadang Ibu juga suka mengkritik atau mungkin Pak Ganjar suka bertanya. Saran dari Ibu itu biasanya apa aja sih Bu? Ya biasanya ya terkadang kalau pas ke masyarakat atau pas apa biasanya ini ada masukan dari masyarakat terkait saya jalan itu ya, atau misalnya kayak PPDB kalau sekarang itu saya sampaikan kok ini sistemnya sekarang seperti ini misalnya gitu loh Mbak, kayak dulu misalnya sistem zonasi ini pada pusing gitu Mbak. Curhatan dari ibu-ibu iya, curhatan dari ibu-ibu saya sampaikan, tapi saya nggak pernah intervensi terkait dengan kebijakannya ya, tapi saya hanya menyampaikan apa yang menjadi unek-unek masyarakat karena saya juga menjadi bagian dari masyarakat itu. Bu Atiko, kalau lagi kondisi seperti ini Pak Ganjar masih aktif sebagai gubernur, udah mulai keliling Indonesia juga, waktu bersama keluarga tuh berkurang nggak sih Bu? Pastinya dong. Ya, itu gimana dulu waktu untuk keluarga sangat terbatas ya, sangat terbatas. Tapi kita memang sudah niatkan mewakafkan jiwa raga untuk bangsa dan negara ya. Ketika di Jawa Mas Ganjar terpilih jadi gubernur juga seperti itu. Jadi konsekuensinya memang seperti itu. Salah satu we time kita itu malah justru kalau aku sama Mas Ganjar itu ketika olahraga. Kita benar-benar bertemu kan gitu. Kalau anak kebetulan karena dia di Jogja, jadi ya memang tambah susah karena dia juga sibuk. Tetapi kita biasanya janjian, mungkin sebulan sekali lah makan bareng. Kita yang ke Jogja atau Alam yang ke Semarang. Kadang ketemu cuma 1 jam, tapi itu kita gunakan benar-benar untuk saling memahami apa sih perkembangan selama 1 bulan. Bu Atiko, acara tadi adalah Pijar, Perempuan Indonesia Pilih Ganjar. Itu nanti rencana kedepannya kegiatannya akan ada apa aja? Ya, tadi sudah sempat diskusi juga dengan teman-teman, ada yang memberikan ide mau tentang penanganan stunting, kemudian ada yang berkaitan dengan sosial ya, UMKM. Banyak sekali teman-teman Pijar itu yang bergerak di sektor UMKM. Ada Kria, ada ini produk dari teman Pijar, dari Flores tadi saya beli ini, kemudian makanan, batik. Itu karena kalau kita melihat, kalau kita mau penanggulangan kemiskinan, pemberantasan kemiskinan, UMKM itu menjadi tonggak kita, menjadi foundation kita, menjadi daya ungkit kita untuk bisa memberdayakan masyarakat, khususnya ibu-ibu, karena ibu-ibu itu luar biasa tangguh. Selama pandemi itu kita bisa melihat bagaimana survivalnya mereka. Berbicara soal UMKM dan pandemi, Pak Ganjar juga sempat melakukan beberapa inovasi pada saat mulai pandemi. Hampir seluruh sektor ini meredup, UMKM justru berjaya. Banyak yang kemudian tumbuh UMKM baru. Sejauh ini Ibu melihatnya seperti apa sih Bu? Dan sekarang kan kebanyakan tadi Bu Atiko bilang bahwa yang berjaya di UMKM adalah ibu-ibu. Respon Ibu bagaimana? Karena ibu-ibu itu kan memiliki ketelatenan, kemudian koneksinya itu banyak loh. Misalnya dia punya komunitas ibu-ibu anak anak-anak sekolah, ibu-ibu pengajian. Jadi komunitasnya itu banyak, ibu-ibu arisan. Ini adalah captive market. Kemudian kalau mereka diberi edukasi masalah digital marketing ya, nanti mereka bisa merambah ke dunia marketing untuk digital. Mereka memang yang perlu kita dampingi dari sisi salah satunya itu teknologi kalau untuk ibu-ibu. Tetapi kalau dari sisi semangat, kemampuan untuk belajar itu luar biasa sekali. Bu Atiko bekerja juga, mendampingi Pak Ganjar juga. Mengurus, tadi Ibu sempat bilang bahwa saya bebas tugaskan Pak Ganjar dari masalah rumah tangga. Ibu bagi waktunya gimana? Saya sih biasanya marah-marah terus. Saya kebetulan udah tahun lalu sudah resign ya. Kayaknya saatnya saya benar-benar untuk fokus mensupport Mas Ganjar. Jadi memang karena usia saya juga sudah memenuhi, karena sudah 50 tahun, jadi sekarang kan 52 ya, jadi bisa untuk resign. Kemudian kalau membagi waktu, memang skala prioritas. Skala prioritas, saya berusaha misalnya keluar kota yang benar-benar penting. Kalau yang nggak penting,
diwakilkan saja ya. Kalau yang benar-benar prioritas ya. Kemudian yang dampingi Mas Ganjar juga seperti itu. Mana yang harus saya dampingi, mana yang tidak perlu. Kan ada yang tidak perlu. Iya. Kayak rapat dengan DPRD kan malah nggak boleh gitu. Misalnya ke masyarakat biasanya saya dampingi itu. Kemudian kalau ada beberapa kegiatan yang bentrok, ini nanti saya kalkulasi sendiri. Ini positifnya apa, ini positifnya apa, nanti saya timbang-timbang, saya pilih yang mana, nanti konsultasi ke Mas Ganjar. Apakah saya perlu mendampingi Mas Ganjar, atau saya ke acara saya sendiri seperti sekarang, atau saya mendampingi anak, ketika anak mungkin ada kegiatan yang lain. Itu Mbak. Itu dikalkulasi Bu? Kalkulasi, secara ini ya. Iya. Untuk, ya kan, kalau dari sisi teori misalnya ada alternatif kebijakan. Nah nanti luar biasa Ibu. analisa SWOT. Analisa SWOT di otak aja sih. Oh, saya milihnya yang ini, seperti itu. Wah, itu setelah jalan rumah tangga berapa lama Ibu akhirnya bisa kalkulasi, oke, ini yang penting, ini yang enggak, oke, yang ini saya kalahin, saya ambil yang ini, gitu. Setelah rumah tangga berapa lama Ibu? Ya memang dalam menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri dan berumah tangga itu kan pekerjaan multitasking banget. Iya, multitasking dan learning by doing ya. Nggak mungkin tiba-tiba kita langsung paham kehidupan berumah tangga itu seperti ini. Jadi pelan-pelan gitu kita saling memahami, baru dulu juga pasti ada friksi-friksi. Ketika saya juga harus ada kerjaan kantor yang penting, Mas Ganjar kemana, padahal anak juga butuh kita, siapa nih yang harus mengalah itu. Begitu ada perjalanan waktu, ketika Mas Ganjar menjadi gubernur, otomatis dia prioritas pertama dalam pekerjaan. Jadi nggak mungkin pekerjaan Mas Ganjar itu dikalahkan oleh pekerjaan saya. Itu ya. Kemudian kalau dari sisi keluarga, itu anak yang prioritas pertama. Jadi ada bobot-bobotnya seperti itu. Misalnya ada beberapa prioritas yang harus saya lakukan, tapi ternyata hari itu juga adalah jadwal anak saya nerima rapot. Saya akan datang ke nerima rapot. Yang lain saya kalahkan, atau saya cancel, atau diwakilkan. Seperti itu. Karena menerima rapot itu cuma setahun 2 kali. Setahun 2 kali, dan masa sih setahun 2 kali saja kita tidak ada waktu. Itu sementara untuk pekerjaan yang lain itu kan masih bisa didelegasikan. Itu Mbak. Wow, luar biasa. Bu Atiko tadi bilang ya memang membagi tugas, masalah rumah tangga, parenting dan lain sebagainya itu adalah sesuatu yang learning by doing. Ibu proses learningnya bagaimana Bu? Learningnya ada 2 ya, malah 3 mungkin ya. Yang pertama mungkin saya berkaca dari bagaimana keluarga, orang tua saya mendidik saya, tetapi kan tidak semua itu sesuai dengan zamannya. Ya, tapi ada fondasi-fondasi, nilai-nilai yang value yang bisa tetap kita terapkan sampai saat ini. Mungkin misalnya tentang sopan santun, kemudian tentang agama, tentang fondasi kehidupan, itu masih bisa terapkan. Tapi yang lain itu tentu saya juga mengkombinasikan dengan pola parenting Mas Ganjar. Dan yang ketiga, membaca, mengamati, kemudian juga bertukar pikiran dengan sesama orang tua dan dengan ahli, karena kebetulan saya sering sekali acara-acara juga dengan para psikolog. Kemudian ya, jadi saya di situ saya banyak belajar. Ketika kita menghadiri seminar, kita mengikuti acara diskusi atau talk show seperti ini, banyak sekali ilmu yang bisa kita petik. Nah, itu nanti saya pilah-pilah ini yang cocok, karena sebetulnya setiap anak itu unik. Jadi dalam mentreatment, dalam pola pengasuhan, dalam pola membesarkan dia itu juga pasti berbeda-beda. Ya, belum tentu yang diterapkan keluarga A cocok dengan kita, karena anak kita berbeda. Anak kita mungkin ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Kemudian dari sisi yang ekstrovert itu juga mungkin potensinya ada yang dia di olahraga, ada yang kita beda-beda. Tapi bagaimana kita bisa menggali potensi itu? Tapi tentu belajar terus-menerus, karena menjadi orang tua itu belajarnya seumur hidup. Pengalaman selama di dunia kerja, seperti apa saling support antara sesama perempuan, antara sesama ibu di dunia kerja yang ibu alami, hingga akhirnya ibu di usia sekarang baru resign gitu, apalagi Pak Ganjarnya sementara sibuk banget. Iya, jadi pengalaman ya, terutama ketika anak kecil itu kita memang harus membangun koneksi, membangun
bonding dengan teman-teman yang satu ruang dengan kita, yang satu pekerjaan dengan kita ya. Jadi ketika misalnya anak kita sakit, itu nanti ada yang membackup karena anak sakit dan dia itu di rumah sakit, sementara Mas Ganjar ada di Jakarta. Kita tetap hadir, tetap ini, tapi untuk hal-hal yang bisa di backup, teman yang akan backup. Dan teman juga seperti itu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain, kita juga saling mensupport secara positif. Ketika teman memiliki kesempatan untuk promosi, untuk berkembang, itu bukan malah kita sirik ya, bukan malah kita sirik. Bukan digibahin. Ketika ada teman promosi malah digibahin, bukan, kita harus support, harus memberi kesempatan juga bahwa ini perempuan yang bekerja itu juga bisa profesional meskipun dia perannya itu ganda. Ya, karena di sektor di rumah juga dia berperan sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya juga banyak, yang nggak habis kerja, dan nggak terlihat gitu loh. Emang di rumah ngapain? Ya nggak kelihatan soalnya nyapu. Justru kalau dia nggak ngapa-ngapain kelihatan nanti ada baju ada apa di lantai ya. Kalau anaknya kecil, nah itu ya. Jadi bahwa dia bisa profesional di rumah dan juga profesional di tempat kerja. Itu di lingkungan itu bagus. Ini perempuan akan mendapatkan energi luar biasa. Bilang work-life balance. Sementara untuk ibu-ibu, ngebalance antara work sama housework aja itu sulit banget. Belum lagi untuk diri sendiri. Boro-boro punya life balance gitu. Ibu sejauh ini me time-nya apa sih, Bu? Kalau saya butuh dong. Iya, me time. Saya me time-nya 2 ya. Yang pertama itu lagi saya kalau jam 3, saya bangunnya itu jam 2:30, jam 3. Waktu yang begitu bangun tidur, saya selalu setelah bersuci gitu curhat sama yang di atas. Jadi itu adalah morning booster yang luar biasa buat saya. Jadi ketika saya sudah curhat sama yang di atas, itu kan dimana kita tidak diinterrupt apapun. Oleh suami tidak, oleh pekerjaan tidak, oleh aktivitas duniawi apapun tidak. Jadi benar-benar itu quality time saya untuk berkomunikasi sama yang di atas. Setelah itu kayaknya plong gitu ya. Nah, kalau me time yang duniawi saya olahraga. Olahraga itu benar-benar menjadi tempat merilis energi negatif. Endorfin juga, dapat endorfin juga ya dari olahraga. Bener, olahraga. Luar biasa. Yang gampang lah olahraga. Kalau traveling kan agak susah waktunya. Kalau traveling saya senang banget, backpacker ya. Saya lebih suka backpacker daripada yang itu. Daripada luxury traveling gitu ya, Bu ya. Iya, saya lebih suka backpacker. Pakai bener-bener backpacker, kemudian pakai kereta, pakai Udah kesampean belum sama Pak Ganjar? Kalau sama Mas Ganjar belum, tapi sama anak kemarin. Kemudian saya ikut Tokyo Marathon, ya kita berangkatnya backpackeran. Jadi naik kereta, nyari penginapan sendiri, penginapannya juga yang pahe-pahe gitu, enak gitu. Jadi benar-benar kita merasakan sebagai kehidupan sebagai orang lokal walaupun cuma 5 hari. Meniti karir sudah, mengantarkan suami hingga sekarang jadi bakal calon presiden sudah dilakukan. Mimpi terbesarnya apa sih Bu Atiko? Mimpi terbesar pribadi atau mimpi terbesar dalam sisi kita dalam komunitas itu? Dua-duanya boleh. Oh, ya. Mimpi seorang Siti Atiko itu apa? Mimpi terbesar? Mungkin kalau untuk mimpi pribadi untuk diri sendiri sudah nggak ada ya. Yang misalnya achievement itu sudah tidak ada. Sudah, mungkin saya ingin ultramaraton ya. Oh ya, masih ada itu. Ingin ikut ultramaraton karena ultramaraton itu banyak biasanya untuk charity. Dan kalau dari sisi berumah tangga tentu ingin melihat anak ya, anak bisa mandiri seperti itu. Dan kalau sebagai istri bisa mengantarkan Mas Ganjar untuk mencapai cita-cita, untuk bisa hajat dia itu bisa tercapai itu. Tapi kalau untuk diri sendiri sudah selesai. Sudah selesai. Wah, luar biasa. Saya sampai terpana. Ibu, pesan untuk perempuan Indonesia apa, Ibu? Apakah ada pesan khusus untuk perempuan Indonesia? Ya, kalau menurut saya ya, menjadi perempuan itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, karena lewat tangan kita itu kita diberikan kunci untuk bagaimana kita mencetak generasi yang berkualitas. Karena kan perempuan itu menjadi pendidik pertama.
Dari 1000 hari kehidupan pertama manusia, itu perempuan loh yang banyak sekali berkontribusi. Dari mulai di kandungan, kemudian ketika menyusui, itu adalah bonding yang luar biasa. Jadi harapannya perempuan harus kuat, harus strong, harus mau belajar dan tough. Tetapi jangan lupa juga untuk bisa membahagiakan diri juga gitu. Itu bukan sesuatu yang salah. Ibu-ibu jangan lupa healing. Pesan dari Ibu Atiko, ibu-ibu juga jangan lupa pernah healing. merasa bersalah ketika kita menyediakan sedikit waktu untuk me time. Karena kalau kita bahagia, kita memiliki energi positif, kita akan lebih mudah untuk memberikan energi positif kepada yang ada di sekeliling kita. Nggak dosa kok, drakoran 1 episode sehari ya. Ya apalah yang bisa, yang sederhana tetapi bisa ngebooster ya energi positif kita. Pasti setiap orang pasti ada. Ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu Atiko. Saya sebagai perempuan yang masih middle, terjun ke masyarakat, belum senior. Ini banyak sekali pelajaran yang bisa saya petik dan tentunya pesan untuk saya juga sebagai seorang perempuan Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Atiko atas waktunya, dan pemirsa, kita sampai jumpa di lain kesempatan. Ya pemirsa, dari tadi perbincangan antara Anissa Dasuki dan juga Ibu Siti Atiko Supriyanti ya, yang merupakan istri dari Bapak Ganjar Pranowo, dan sangat inspiratif sekali ya, wanita yang strong dan juga bisa mengambil waktunya untuk berbagi peran sebagai ibu juga sebagai pendamping dari Pak Ganjar Pranowo. Benar sekali. Nah pemirsa, akhir pekan kali ini kami akan mengajak Anda untuk menikmati kuliner yang tidak biasa, yaitu bubur bakar. Wah, gimana rasanya pemirsa? Penasaran seperti apa? Liputnya sesaat lagi untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayusia.